Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar semuanya? Tuhan Yesus luar biasa. Ya, saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah izinkan saya untuk bisa berbakti, bersekutu bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Hari Rabu saya sampai di San Francisco, hari Selasa saya terbang dari Jakarta hari Selasa tempo lalu ke Tokyo, lalu ke Dallas, disambung ke San Francisco. Hari besok Selasa saya akan ke Los Angeles, nanti tanggal 3 Desember kembali lagi ke San Francisco, tanggal 5 kembali ke Jakarta. Saya tinggal di Semarang sudah 21 tahun, tapi saya asli dari Surabaya. Istri 1, anak 3, saudara. Jangan dibalik ya. Istri 1, anak 3. Yang pertama sudah kuliah semester 3, yang kedua perempuan kelas 1 SMA, dan yang ketiga kelas 6 SD, juga cewek. Ya, mungkin itu saja perkenalan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya akan berbicara soal kerajaan sorga dan doa daripada Nabi Elia. Mari kita membuka sama-sama di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 11. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal 11 ayat 1 sampai dengan 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya.
Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Saya lanjutkan dikit saudara, ayat 11. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan dan disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Ayat 13, pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Amin. Kalau saudara mendengar atau membaca cerita daripada dua saksi Allah ini, seperti cerita saudara ya, seperti cerita, seperti mainan, seperti guyonan saudara ya. Tetapi ini akan terjadi dengan sungguh, terjadi dengan nyata besok saudara. Sebab itu saya mau menggiring kepada kita semua memulai dari kerajaan sorga saudara. Pada waktu pertama kali dunia ini diperintah oleh kerajaan Mesir saudara, dibawa oleh Raja Firaun. Lalu kerajaan Mesir itu dikalahkan oleh kerajaan yang kedua, yaitu kerajaan Assyria, yang terkenal dengan Assyria. Lalu kerajaan Assyria dikalahkan oleh kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Babel, di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Kerajaan ketiga, kerajaan Babel saudara. Lalu kerajaan Babel itu dikalahkan oleh kerajaan Media yang berjoin dengan Persia, yaitu Media Persia adalah kerajaan yang keempat mengalahkan kerajaan Babel. Lalu kerajaan keempat ini dikalahkan oleh kerajaan Grika, saudara. Grika itu adalah kerajaan yang kelima di bawah pimpinan Raja Alexander the Great atau the Great Alexander. Raja Alexander yang besar saudara, kerajaan Grika. Lalu kerajaan Grika itu dikalahkan oleh kerajaan Roma. Lalu muncullah kerajaan Roma baru saudara, Roma baru, kerajaan yang ketujuh. Nanti saudara, sebagaimana kitab Daniel itu mengatakan saudara, yang sudah ada saudara, yang sudah ada, yang pernah ada, lalu akan muncul sesaat. Itu nanti kerajaan Grika akan muncul kembali di dalam kerajaan yang ke-8. Sebab itu kalau kita meneliti Alkitab, ada kata-kata saudara dalam peta-peta itu mengatakan the revive Greek, Grika yang bangkit. Jadi yang pernah ada, sudah ada dalam kerajaan kelima, lalu pernah ada sebentar, nanti akan muncul saudara, kerajaan ke-8, kerajaan Grika saudara. Di sini saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Tadi pagi saya di Menlo Park berbicara soal kerajaan sorga yang dilihat oleh Rasul Yohanes dan doa daripada Bapak Abraham saudara. Malam hari ini saya ingin menggiring kepada kita semua mengenai kerajaan sorga. Saudara boleh tinggal di Amerika, saudara boleh tinggal juga di Indonesia, saudara boleh tinggal di mana-mana. Saudara boleh mempunyai visi yang hebat saudara. Visi mungkin seperti saudara
orang-orang hebat yang ada di dunia. Tidak ada yang menyalahkan kita. Saudara boleh mempunyai misi yang hebat-hebat. Tidak ada yang melarang saudara. Tetapi perhatikan saudara, firman Tuhan mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sebab itu saudara, kita harus pegang firman Tuhan saudara. Pegang firman Tuhan. Nanti Tuhan akan mendirikan kerajaan Tuhan Yesus Kristus, realitas ada di atas muka bumi. Kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal 20, nanti anak-anak yang cinta Tuhan, yang sekarang melayani Tuhan sebagai imam-imam, itu akan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk raja-raja. Merintah bersama Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Tuhan 1000 tahun lamanya. Yesus sebagai raja di atas segala raja, imam-imam yang mempunyai visi kerajaan itu akan didudukkan saudara. Sebab itu kalau saudara membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 saudara, kita ini adalah imamat rajani. Imamat rajani itu apa? Imamat yang mempunyai saudara. Imamat yang mempunyai visi kerajaan saudara. Jadi kalau saudara melakukan ini dan itu, melakukan pelayanan ini dan itu, juga pekerjaan hari ini dan itu macam-macam, saudara harus melakukan untuk saudara yang akan datang, bukan hanya berkecimpung lalu berkutat di dalam hal-hal jasmani. Tidak demikian saudara. Aku melakukan jasmani, aku juga melakukan secara rohani. Tujuannya bukan untuk masa sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang saudara. Sebab itu kalau saudara diberikan kesempatan untuk bisa melayani saudara, layanilah saudara. Apapun saudara bisa dilayani. Enggak harus berdiri di atas mimbar sebagai worship leader, sebagai singers, sebagai pembicara, tidak harus saudara. Tuhan itu melihat hati kita, katakan amin saudara. Sebagai usher mungkin angkat-angkat sound system dan sebagainya, angkat-angkat kursi, tata-tata kursi, Tuhan melihat semuanya saudara. Sebab itu saudara, mari kita mempunyai visi kerajaan sorga. Kerajaan sorga. Mengapa demikian saudara? Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ketika Yohanes menjelang tua saudara, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos saudara. Ke Pulau Patmos oleh Kaisar Titus Flavius Damatian saudara. Dibuang ke Pulau Patmos. Itu saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 1, lalu Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 Tuhan berbicara soal gereja. Saudara perhatikan, di Pulau Patmos Yohanes dibuang saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan saudara, Yohanes ketika di Pulau Patmos tidak berdiam diri. Saya percaya Yohanes adalah seorang pribadi yang tekun berdoa saudara. Tekun berdoa dan mempunyai visi kerajaan. Sebab itu dalam kitab Wahyu pasal 1 dikatakan Yohanes pada waktu di Pulau Patmos dalam ketekunan dan dalam kerajaan saudara. Sehingga Tuhan izinkan Rasul Yohanes disuruh oleh Tuhan untuk menulis. Tulislah ke 7 gereja, ke 7 jemaat, masing-masing di kota Efesus, di kota Smyrna, di kota Pergamos, di kota Tiatira, di kota Sardis, di kota Philadelphia, di kota Laodikia. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes dengan teliti ditulis. Sebab itu kitab Wahyu ini adalah nubuat Tuhan berbicara mengenai gereja di akhir zaman saudara. Lalu berhenti berbicara mengenai gereja, Tuhan bukakan saudara penglihatan mengenai keadaan yang akan datang. Akan datang baik di dalam
masa aniaya maupun masa setelah aniaya, dan setelah kerajaan 1000 tahun Tuhan bukakan semua kepada Rasul Yohanes. Malam hari ini kita akan melihat sebentar Kalau tadi pagi saya berbicara agak cepat di kebaktian karena waktu terbatas, malam hari ini saya akan berbicara pelan-pelan ya saudara, supaya kita bisa menangkap dengan baik. Saya berbicara 2 jam nggak apa-apa saudara ya? Setuju? Saudara setuju, saya yang nggak setuju saudara. Haleluya. Ya, kembali kepada Wahyu pasal 11. Ini adalah ayat-ayat yang luar biasa. Nanti saya akan uraikan lebih lanjut lagi mengenai 2 saksi Allah. Itu siapa dan apa pekerjaannya. Mulai dari ayat pertama dikatakan, kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Ini Yohanes mendapatkan penglihatan saudara. Seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. 1. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Bangunlah dan ukurlah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara kita semua ini bangun atau tidur saudara? Sedang bangun atau tidur? Saya percaya semua dari kita ini sedang bangun saudara. Tapi saya juga nggak tahu kalau ada yang masih setengah tidur, saya kurang tahu. Saya setiap kali sampai di Amerika saudara, jam tidurnya ini nggak karuan saudara. Jadi kalau jam 12 malam itu sudah bangun, lalu setelah itu nggak bisa tidur lagi seperti tadi malam saudara ya. Tadi malam jam 1 bangun, setelah itu nggak bisa tidur lagi sampai pukul 5 pagi saudara. 5 pagi, lalu tidur sebentar jam 7:30, jam 9 kurang baru bangun saudara. Jadi jamnya masih terbalik-balik saudara. Jadi bangun, tidur, bangun lagi, tidur lagi saudara. Saya mau berbicara yang rohani saudara. Kita semua ini bangun saudara, bangun. Tetapi apakah di dalam kerohanian kita ada yang masih tertidur saudara? Sebab itu Tuhan mengatakan kepada jemaat di kota Sardis, kamu hidup tetapi mati saudara. Hidup tapi mati. Loh, kita ini hidup tapi dikatakan mati saudara. Bukan secara jasmani saudara. Ini Tuhan mau berbicara yang dalam, lebih dalam dari itu, untuk hal yang rohani saudara. Sebab itu Tuhan tegur kembali di dalam pasal 11 ini, bangunlah, bangun. Kata bangun ini kata himbauan atau kata perintah saudara. Bangunlah, makanlah, janganlah, minumlah. Itu kata himbauan atau kata perintah? Kata perintah saudara, perintah. Bukan kata pertanyaan, bukan kata himbauan, tapi kata perintah. Bangunlah, bangunlah. Yang kedua, ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya saudara. Mereka yang beribadah di dalamnya. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, masing-masing tidak titip-mentitip, tidak titip-titipan saudara. Masing-masing harus membangun diri sendiri. Katakan amin saudara. Membangun diri sendiri. Kalau saudara melihat di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Itu firman Tuhan dalam surat Yudas. Bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, kata membangun ini memang tidak gampang, saudara. Kalau orang membangun rumah, saudara, bangun rumah itu sudah dirancang lebih dahulu. Pertama gambarnya, saudara. Tidak ada orang ujug-ujug bangun rumah asal bangun tanpa gambar, kecuali kalau bangun warung, saudara ya. Bangun warung nggak perlu gambar, langsung dibangun, saudara. Kalau bangun rumah beneran, apalagi hotel, apalagi hotel tingkat tinggi, saudara, perlu dirancang lebih dahulu. Arsitek bagian gambarnya, lalu tuh insinyur sipil bagian pembangunannya, saudara. Lalu setelah dibangun, lalu ada yang bagian desain interior dan segalanya, saudara. Itu butuh waktu, saudara. Di Semarang itu sekarang musim pembangunan hotel bintang 3, saudara. Melihat salah satu hotel daripada Tukul, saudara pernah dengar nggak? Tukul yang suka acara apa? Dulu 4 mata, sekarang bukan 4 mata. Saudara pernah melihat acara Tukul? Dulu kan terkenal di Indonesia acara 4 mata, sekarang bukan 4 mata. Ada salah satu hotel di kota Semarang itu bintang 3, itu yang bukan pertama, untuk masa-masa sekarang dibangun lalu laris, saudara, laris. Sebab itu dinamakan oleh Tukul, nama hotelnya Hotel Wis Tukul, saudara. Wis Tukul, tapi ditulis wis, artinya sudah Tukul, sudah tumbuh, saudara. Betul, saudara, setelah hotelnya Tukul itu dibangun, laris, saudara, setiap hari laris. Lalu bermunculan pembangunan hotel-hotel, bahkan di Semarang sekarang sering dibangun. Dalam satu jalan itu ada 2-3 hotel bintang 3, saudara. Karena hotel bintang 3 itu cepat larisnya. Tiap hari supervisor, manajer hanya transit lalu menginap di hotel bintang 3. Kalau hotel-hotel bintang 5 itu, saudara, untuk rekreasi, untuk vacation, jadi kurang laris, saudara. Mulailah bermunculan, saudara, hotel apartemen di kota Semarang. Ada waktu masa pembangunannya, saudara. Rohani kita, saudara, itu harus kita bangun. Bukan masa 1, 2, 3 tahun. Kita harus membangun kerohanian kita seumur hidup. Katakan amin, saudara. Seumur hidup. Bukan, aku tak membangun rohani 1-2 tahun, nanti besok, tahun depan cuti dulu. Tidak, saudara. Kita harus membangun kerohanian kita seumur hidup, saudara. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Bukan titik, tetapi dikatakan, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sambil melayani Tuhan, sambil membangun diri, saudara harus banyak-banyak berdoa. Lalu yang kedua dikatakan, ukurlah bait suci Allah itu. Bait suci Allah, saudara, diukur, saudara. Kalau saudara melihat kemah tabernakel, itu ada ruangan halaman, ada ruangan kudus, ada ruangan maha kudus. Masing-masing ruangan itu sudah diukur. Baik ruangan halaman maupun ruangan kudus maupun ruangan maha kudus. Sudah ada ukuran dan bahan-bahannya semua, saudara. Lengkap. Ketika Tuhan memerintahkan Nabi Nuh, saudara, untuk membuat bahtera, itu Tuhan memberikan ukuran-ukuran yang tepat, bahan-bahan yang tepat. Firman Tuhan mengatakan, Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, yang menjadi masalah bagi kita semua yaitu adalah, apakah kita sudah masuk di dalam ukurannya Tuhan? Itu sekarang, saudara, yang menjadi masalah bagi kita. Apakah kita masih di luar
ukurannya Tuhan, saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara ya. Apakah saya dan saudara-saudara kita semua itu sudah masuk dalam ukurannya Tuhan? Saya tidak diukur oleh orang-orang dunia, saudara. Tidak menjadi masalah. Saya tidak kenal dengan Presiden Jokowi, bagi saya tidak menjadi masalah. Saya tidak kenal Ahok, saudara, tidak menjadi masalah bagi saya. Tapi kalau saya dikenal oleh Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Katakan amin, saudara. Saudara tidak kenal Donald Trump, jangan menjadi masalah. Mungkin kalau kenal jadi masalah, saudara. Saudara tidak kenal Hillary, saudara, jangan menjadi masalah. Kalau kenal mungkin saudara bisa lebih boros hidupnya. Saudara tidak kenal dengan orang-orang tinggi di sini, jangan menjadi masalah. Yang paling penting saudara harus mengenal Tuhan dengan baik. Katakan amin, saudara. Saudara dan saya setiap hari harus menambah pengenalan kepada Tuhan. Dalam surat 2 Petrus pasal 1 ayat 5-8 dikatakan, saudara, kita itu harus menambah pengenalan kita kepada Tuhan. Kita orang beriman harus menambah pengenalan kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan perbuatan kebajikan, saudara. Dengan perbuatan kebajikan. Lalu ditambahkan dengan pengetahuan, ditambahkan dengan penguasaan diri, ditambahkan dengan ketekunan sampai mencapai kesalehan. Setelah kesalehan kita masuk, saudara, kepada kasih akan saudara-saudara seiman. Kasih akan saudara-saudara seiman dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara akan bertumbuh kepada kasih akan semua orang. Kalau saudara sudah mencapai kasih akan semua orang, saudara akan pegang janji Tuhan. Saudara tidak akan pernah tersandung. Saudara diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Kenapa, saudara, kita kadang-kala itu suka kesandung, saudara. Kesandung sana, kesandung sini, ke gereja sana kesandung, ke gereja sini kesandung. Misalnya, saudara ya, masuk gereja sana, kelihatan orang itu lagi, saudara. Pindah ke gereja B, ketemu orang itu lagi. Mau datang ke kebaktian pagi, supaya nggak ketemu, ketemu orang itu lagi. Sore, saudara, kebaktian sore, ambil kebaktian sore, supaya nggak ketemu si A atau si B, muncul lagi, saudara. Kesandung, saudara. Kesandung. Namanya orang kesandung itu, saudara, ya kesandung, saudara. Tidak enak, saudara. Mengapa tersandung? Karena kita kurang mempunyai kasih kepada semua orang. Coba, saudara, belajar mengasihi semua orang, saudara. Jangan orang-orang dekat saudara saja, atau orang-orang yang suka memberi kepada saudara. Semua orang harus kita kasih. Katakan amin, saudara. Supaya kita tidak tersandung. Saudara, di sini Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita tuh masuk dalam ukurannya Tuhan. Sekali lagi, saudara tidak diukur oleh dunia, tidak dipandang hebat oleh orang-orang dunia. Jangan menjadi masalah, saudara. Paling penting kita masuk dalam ukuran bait sucinya Tuhan. Mengapa, saudara, harus masuk dalam bait sucinya Tuhan? Karena ayat 2 sudah dijawab. Kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Bait suci, pelataran yang di sebelah luar dikecualikan. Karena tidak masuk dalam ukurannya Tuhan. Lalu kalau sudah di sebelah luar gimana, saudara? Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan
lamanya. Ini perkataan nubuat dan akan terjadi, saudara. Kalau kita tidak masuk dalam ukurannya Tuhan, saudara ya, dalam ukuran bait sucinya Tuhan, kita di luar pelataran luar ini, saudara, kita akan diserahkan kepada bangsa-bangsa. Artinya Tuhan izinkan masuk di dalam masa aniaya, saudara. Ini benar, saudara. Perkataan Tuhan itu benar. Sebab itu, saudara, kita itu harus berdoa sungguh-sungguh. Nanti saya akan kupas lebih lanjut, saudara. Lalu kalau saudara perhatikan di dalam ayat berikutnya, saudara, dan aku, ayat 3, aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya, saudara. 1260 hari lamanya itu 3,5 tahun, saudara. 3,5 tahun kurang, saudara. 2 saksiku disuruh bernubuat. Siapa ini, saudara? 2 saksinya ini, saudara. Tadi dikatakan, saudara, di dalam ayat-ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-6, dikatakan mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Siapa itu, saudara? Jelas, saudara, Nabi Elia. Saksi yang pertama yang dibangkitkan oleh Tuhan, saudara, untuk bernubuat adalah Nabi Elia, saudara. Nabi Elia. Lalu yang kedua dikatakan di sini, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dan dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Siapa ini, saudara? Musa, saudara. Nabi Elia dan Nabi Musa nanti Tuhan hadirkan lagi, saudara, di atas muka bumi untuk berkhotbah kepada bangsa Israel, saudara. Kepada bangsa Israel. Elia dan Musa. Kalau saudara melihat ke belakang, saudara ya, melihat ke belakang bagaimana Tuhan memakai Nabi Musa dalam pekerjaan-pekerjaan luar biasa, menghadapi raja yang keras kepala, menghadapi raja Firaun yang sangat keras kepala, sangat keras hati, saudara. Tuhan pakai Nabi Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, saudara. Lalu di dalam perjanjian lama Tuhan pakai Nabi Elia, saudara. Nabi Elia untuk berbicara kepada raja-raja, saudara. Pada waktu zaman raja-raja Tuhan pakai Nabi Elia untuk berbicara kepada raja-raja. Terutama raja-raja kafir, saudara. Tuhan tegur melalui Nabi Elia, saudara. Dan yang lebih dahsyat, saudara, kalau saudara membaca 2 Raja-Raja pasal 2, Tuhan bercerita mengenai Nabi Elia dan Nabi Elisa ketika berangkat dari Gilgal, lalu ke kota Betel, ke kota Yeriko, lalu melalui Jordan, saudara. Lalu Elia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, saudara, diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Lalu jubahnya dilempar ke bawah, Elisa menangkap jubah itu, Elisa menerima urapan ganda. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Itu berbicara mengenai Elia dan Musa. Sekarang apa aplikasinya di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, saudara? Kembali mengenai kerajaan sorga, saudara. Di dalam kerajaan antikris, di dalam kerajaan antikris nanti, saudara, di mana Tuhan hadirkan Elia dan Musa untuk mentobatkan bangsa Israel, saudara. Mengapa, saudara? Karena Elia sama Musa sudah terbukti, saudara, melakukan firman Tuhan di zaman yang lampau. Di zaman akhir Tuhan hadirkan kembali, saudara. Tetapi apa yang kita bisa serap pada malam hari ini mengenai kehidupan Elia dan Musa, saudara. Kalau saudara membaca di dalam surat Yakobus pasal 5, saudara, dikatakan Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita.
Katakan sama-sama saudara, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian saudara. Elijah was a man with a nature like us saudara. Elia itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi tidak titik sampai di situ. Dan ia telah berdoa sungguh-sungguh. Bedanya di situ saudara. Samanya sama, manusia biasa sama seperti kita saudara. Mungkin zamannya Elia makanannya agak berbeda dengan kita zaman sekarang saudara. Tapi secara manusia sama. Sebab itu Alkitab mengatakan manusia biasa sama seperti kita. Saudara, saudara di sini suka makan apa sehari-hari? Makanan Indonesia atau makanan Amerika, saudara? Ya mungkin selang-seling saudara ya, makan Indonesia supaya nggak bosen, makan Amerika, kalau bosen makan Filipina, kalau bosen makan Vietnam, kalau bosen makan Chinese, kalau bosen makan Jepang, kalau bosen nggak makan saudara ya, selang-seling saudara. Saya kalau di Semarang itu saudara, suka kuliner saudara, suka kuliner. Pagi habis doa pagi itu cari bubur saudara, cari bubur. Kalau bubur bosen, nasi, pare, kates, daun kates sama pare saudara. Lalu sama ikan balado dicah saudara, itu saudara. Lalu siang nasi goreng saudara, nasi goreng. Mungkin saya pernah cerita saya ini hobi makan nasi goreng, makanya muka saya ini seperti nasi goreng saudara. Hobi makan nasi goreng. Kalau malam saudara, saya jarang makan nasi saudara. Makan hanya camil-camil. Kalau musim hujan mendung-mendung, makan ronde susu saudara. Di sini ada ronde susu enggak? Rondenya ada, tapi ronde susunya jarang saudara ya. Ronde susu. Ronde susu itu ronde dicampur kacang, dicampur jelly itu. Lalu ditambah kasih susu putih, makanya namanya ronde susu saudara, ronde susu saudara. Di Semarang itu saya suka kuliner, apalagi di kota Surabaya itu penuh dengan makanan macam-macam. Di sini pernah dengar enggak sate Ponorogo saudara? Sate Ponorogo, sate ayam Ponorogo. Di Surabaya itu ada orang jual sate ayam Ponorogo, bukanya 24 jam saudara. Jadi kalau saudara ke Surabaya tengah malam nggak bisa tidur atau jam apapun saudara bisa beli sate Ponorogo saudara. Tadi kembali mengenai apa saudara? Manusia biasa. Iya. Elia mungkin makannya berbeda dengan kita. Tapi yang paling penting saya mau berbicara di sini, dan Elia telah berdoa sungguh-sungguh saudara. Ini penting bagi kita semua saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa sungguh-sungguh. Katakan amin saudara. Ada orang berdoa tapi tidak sungguh-sungguh saudara. Hanya berdoa sebagai kewajiban, hanya berdoa untuk mengisi saudara, mengisi. Kalau tidak doa tidak enak, tidak demikian saudara. Doa sungguh-sungguh artinya datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Menjerit kepada Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Saudara, tadi pagi saya berbicara sedikit mengenai doa di kebaktian pagi saudara. Saya setiap hari itu berdoa di gereja saudara. Bangun pukul 2:30, jam 4:15 sudah ke gereja, jam 5 kebaktian doa sampai pukul 6, lalu disambung saya sebagai pekerja gereja jam 8 sampai jam 12. Jadi rata-rata doa tiap hari 5 jam saudara. 1 tambah 4, 5 jam saudara. Doa yang kita naikkan saudara di Semarang di dalam gereja saya melayani saudara, bukan untuk kepentingan diri sendiri saudara. Bukan kepentingan untuk keluarga-keluarga sendiri. Tetapi kita harus berdoa saudara untuk suku bangsa,
untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa Amerika. Tadi saya senang saudara, saudara berdoa sama-sama untuk bangsa Kanada saudara. Jangan lupa saudara ya, berdoa juga untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mungkin saudara dalam waktu-waktu yang akan datang akan mengalami penuaian besar-besaran. Di mana ada aniaya, di mana ada penderitaan, di mana ada suffering. Di balik itu semua Tuhan akan menyatakan kemuliaannya saudara. Nanti banyak orang-orang dari saudara-saudara kita, saudara yang masih belum mengenal Yesus akan dikunjungi oleh Yesus, akan didatangi oleh Yesus. Mereka akan dibuka hatinya, mata mereka akan dicerlikan untuk mengenal Tuhan yang benar. Saudara, saya setiap hari di Semarang, hati saya berdoa untuk bangsa-bangsa. Tuhan sudah menaruh ke dalam hati saya bukan untuk pribadi sendiri, bukan hanya untuk lingkup keluarga sendiri, tetapi berdoa untuk semua orang, untuk bangsa-bangsa. Saya sebut cukup banyak saudara, doa untuk California, supaya California dilawat oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Bukan hanya berhenti dalam Pray for America tahun lalu saudara, tetapi biarlah gelombang Roh Kudus itu melanda seluruh Amerika dan terutama California, supaya orang-orang yang dingin-dingin, orang yang suam-suam kuku akan dibangkitkan semua. Tuhan akan melawat semua gereja yang di California supaya ada kegerakan yang luar biasa. Kegerakan harus dimulai dari gereja saudara. Kalau mau kota berubah, bangsa berubah, gereja terlebih dahulu harus berubah. Katakan amin. Kalau gereja mau berubah, masing-masing kita, jemaat per jemaat, pribadi lepas pribadi, saudara, pelayan lepas pelayan Tuhan, dan juga gembala, setiap gembala-gembala harus berdoa. Kalau semua berdoa, hadirat Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, maka terjadi lawatan yang luar biasa. Kalau lawatan luar biasa terjadi dalam gereja, akan mengalir ke seluruh keluarga-keluarga. Kalau keluarga-keluarga dilawat oleh Tuhan, maka kota akan merasakan dampaknya. Saudara, inilah kita harus berdoa sungguh-sungguh saudara. Di dalam doa-doa saya setiap hari saya menjerit, Tuhan selamatkan Indonesia dari Aceh sampai Jayapura, dari Aceh sampai Manokwari, dari Sabang sampai Merauke. Selamatkan Tuhan seluruh California, orang-orang yang pernah saya ajak bicara, pernah saya layani, pernah saya khotbahi, pernah saya doakan dari San Diego sampai San Francisco. Tuhan lawat Tuhan. Saudara, kalau Tuhan bisa memakai hati saya, Tuhan juga bisa memakai hati saudara. Katakan amin saudara. Berdoa sungguh-sungguh seperti Elia saudara. Elia berdoa sungguh-sungguh, maka hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Lalu Elia berdoa kembali saudara, hujan turun saudara. Bukan sekedar hujan turun, tetapi bumi mengeluarkan hasil. Saudara, kalau di dalam tengah-tengah usaha saudara, di dalam tengah hidup keluarga saudara, mungkin kehidupan anak-anak saudara belum menghasilkan, belum kelihatan hasilnya. Mungkin sudah bekerja keras secara jasmani, belum kelihatan hasilnya. Saudara, yang sebagai orang tua, sebagai saudara-saudara, dalam lingkup famili saudara, berdoalah sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Katakan amin saudara. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Haleluya. Berdoa sungguh-sungguh. Firman Tuhan mengatakan, He prayed earnestly, saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara. Berdoa sungguh-sungguh. Seperti kalau saudara bisa konotasikan tidur sungguh-sungguh itu gimana, saudara? Seperti itu secara jasmani. Tidur sungguh-sungguh itu ya tidurnya lama, juga ngoroknya panjang, saudara. Itu sungguh-sungguh. Kemarin saya berkelakar kepada grup saya di Surabaya. Kalau seorang pria itu kalau tidur kebanyakan ngorok saudara, atau mendengkur saudara.
Saya tanya kepada grup teman saya di Surabaya, grup sarjana ekonomi. Karena saya dulu itu dari kelompok sarjana ekonomi, tanya, apakah kalau perempuan itu juga ngorok, saudara? Saya tanya, saudara. Padahal saya tahu istri saya ngorok atau tidak. Dia malu-malu kalau perempuan itu ngorok, ngorok atau tidak, mereka malu-malu menjawab, saudara. Lalu saya kasih contoh, istri saya itu kalau tidur nggak pernah ngorok, saudara, nggak pernah ngorok, tapi giginya digigit-gigit, saudara, kriet, nggak tahu di sini ada yang seperti itu nggak, saudara ya? Nggak pernah seperti laki gerak-gerok seperti gergaji, itu nggak ada, saudara. Tapi giginya, saudara, digeser-geser, saudara, krak, gini, digeser-geser, saudara. Jadi bunyi, saudara, seperti suara suara krek gitu, saudara. Saya nggak tahu, itu mungkin alamiah, saudara. Tidurnya sungguh-sungguh, waktunya lama, saudara, dan hasilnya luar biasa, saudara. Seperti kalau saudara makan sungguh-sungguh itu seperti apa, saudara? Makan sungguh-sungguh. Kalau saudara makan aras-arasen, saudara ya, makan aco tak aco itu ya 1 sendok, 2 sendok, lalu ditaruh, saudara ya. Ditaruh, ganti menu lain, nggak cocok lagi ditaruh, saudara. Lalu ganti menu lain, nggak cocok ditaruh, saudara. Itu nggak sungguh-sungguh, itu kurang ajar, saudara ya. Saya pernah ada teman dari San Diego, saudara. Dari San Diego, orang barat itu kadang-kadang kan makannya agak rumit, saudara ya. Jadi kalau pesen steak tenderloin itu cuman gini, saudara, dagingnya itu dicecek sama garpu dulu, saudara, gini. Kalau nggak berkenan, saudara, nggak berkenan, ya minta menu lain, saudara. Minta menu lain. Dalam hati saya, aduh, daripada dicek-cek seperti itu, tak emplok lah wes, saudara ya. Saya emplok lah, kan saya makan daripada seperti itu. Minta menu lain, ya oke, ganti menu lain, terserah, saudara. Muncul lagi, digini kan, saudara, cek gitu. Aduh, saudara, kurang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita makan dengan sungguh-sungguh, saudara, bagaimana, saudara? Makanan datang, kita berdoa secepat mungkin, saudara. Habis itu kita sikat, saudara. Sikat semua, tanpa toleh kanan dan kiri, saudara. Itu makan dengan sungguh-sungguh. Rohani juga harus demikian, saudara. Kalau saudara berdoa sungguh-sungguh, saudara itu sedang, aku berdoa sungguh-sungguh berarti aku sedang berhadapan dengan siapa? Aku ini sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Aku harus berbicara dengan sungguh-sungguh, aku harus berkata sungguh-sungguh, dan aku harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Katakan amin, saudara. Maka sesuatu akan terjadi. Haleluya. Masih lama kan? Saya teruskan. Masih berapa menit? Saya nggak lihat jam. Sampai jam berapa, saudara? 6 berapa? Kurang 5 menit. Oh, iya. Saudara, yang kedua berbicara soal Musa, saudara. Musa di sini Tuhan mengatakan segala mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Yang pertama Tuhan akan berbicara mengenai Elia untuk kita. Yang kedua Tuhan berbicara mengenai Nabi Musa untuk kita, saudara. Apa yang kita serap dari kehidupan Nabi Musa, saudara? Nabi Musa, kalau saudara membaca di dalam kitab Wahyu, saudara, kitab Wahyu, Tuhan mengatakan, saudara, tidak ada, dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan tidak ada manusia yang lebih lembut dari Musa, saudara. Kalau dalam kitab Wahyu Tuhan mengatakan, saudara, Ayub adalah orang yang paling sabar. Tapi Musa ini di mata Tuhan adalah orang yang paling lembut, saudara. Paling lembut di seluruh muka bumi. Mengapa Tuhan mengatakan paling lembut? Karena Musa sudah diuji oleh Tuhan untuk menghadapi bangsa Mesir. Raja Mesir yang keras kepala, yang sangat keras kepala. Tuhan sudah izinkan Musa untuk menghadapi semua, saudara, yang terjadi di Mesir. Makanya Tuhan tahu hatinya Musa adalah pribadi yang sangat lembut. Tidak heran, saudara, dalam perjanjian baru Tuhan hadirkan pribadi Yesus. Yesus mengatakan kepada kita, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Katakan amin, saudara.
Yesus adalah pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Sebab itu saudara, lemah lembut bukan jalannya gini-gini saudara ya, kelihatan lemah lembut, lemah gemulai, itu bukan lemah lembut saudara. Bukan sekedar lemah lembut, ada orang yang jalannya gini-gini tapi hatinya jahat minta ampun saudara. Lemah lembut itu bukan dilihat dari bentuk fisiknya, dari performanya, dari apa yang kita lihat. Lembut itu berbicara soal kedalaman hatinya saudara. Apakah siap digarap? Kalau barang keras saudara, tanah keras, saudara paculi, saudara kekes saudara, alat saudara akan menjadi patah. Tetapi kalau tanah itu lembut saudara bajak kemanapun, saudara arahkan tanah kemanapun, itu bisa mengikuti kemana kita mau saudara. Hati saudara dan kita semua harus lembut saudara. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu bisa masuk ke dalam hati kita saudara. Supaya firman Tuhan itu bisa mentransform hati kita. Supaya firman Tuhan bisa merubah hati kita yang keras menjadi lembut. Saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, zaman terus bergoncang, zaman terus kita menghadapi hal-hal yang kacau balau. Di Indonesia sering dikatakan ini zaman edan saudara, zaman edan. Jadi orang-orang kalau enggak kenal Tuhan dengan baik, enggak mengikuti Yesus, bisa katut edan saudara. Zaman edan. Semua orang katut edan saudara. Bayangkan orang-orang diam-diam saudara ya, sebetulnya hatinya enggak mau demo, enggak mau ngerusak saudara. Gara-gara dikasih 250.000 per kepala saudara, mau demo saudara, mau demo. Hatinya sebetulnya tidak mau memukuli mobilnya orang atau menjara atau merusak ini dan itu, hanya oleh karena aktor-aktor politik yang tidak bertanggung jawab, lalu di masing-masing dikasih uang ratusan ribu, mau melakukan hanya semalam. Zaman edan kita tidak boleh ikut edan saudara. Zaman boleh atau mungkin bisa edan, tapi kita harus ikut Yesus sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.